Kehebohan kasus perceraian Gusti Randa dan Nia Paramita tak lain dan tak bukan adalah terletak pada ikut terseretnya dua petinggi Partai PAN yang marak disebut-sebut sebagai orang ketiga di balik porak-porandanya rumah tangga Gusti dan Nia. Kasus perceraian yang fenomenal tersebut menarik minat Rieke Diah Pitaloka bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam Garda Media Watch untuk melakukan riset. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tak ada juga yang memanas-manasi. Dan seperti biasa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah. Ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Rieke Diah Pitaloka ingin mengungkap fakta di balik isu perceraian Gusti Randa dan Nia Paramita. Gusti Randa menjawab perkembangan terakhir kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan PAN atas dirinya. Forum Betawi Rembuk menanggapi soal aksi sweeping terhadap Rieke Diah Pitaloka serta sejumlah pihak yang menolak RUU APP. Happy Salma kabarnya akan dipersunting seorang pengusaha. Marcel, Dewi Lestari, dan Tri Utami memperingati Hari Raya Waisak. Apakah benar mereka telah memeluk agama Buddha? Andre Hehanusa tak mau dijuluki pria metroseksual. Pemirsa, kemarin Rieke Diah Pitaloka mempublikasikan penelitiannya tentang fakta di balik isu perceraian Gusti Randa dan Nia Paramita. Mengapa ya? Akhir-akhir ini perhatian Rieke begitu tersedot pada urusan sosial kemasyarakatan. Seperti saat Rieke turun ke jalan untuk menolak RUU APP. Sampai-sampai Rieke terkena aksi sweeping oleh sebuah ormas. Sementara itu masalah perceraian Gusti Randa dan Nia Paramita telah usai. Namun Gusti masih punya masalah lain yang harus diselesaikan, yakni kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan pihak PAN atas dirinya. Pemirsa, berikut ini berita selengkapnya. Kehebohan kasus perceraian Gusti Randa dan Nia Paramita tak lain dan tak bukan adalah terletak pada ikut terseretnya dua petinggi Partai PAN yang marak disebut-sebut sebagai orang ketiga di balik porak-porandanya rumah tangga Gusti dan Nia. Kasus perceraian yang fenomenal tersebut menarik minat Rieke Diah Pitaloka bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam Garda Media Watch untuk melakukan riset atas kasus tersebut. Kemudian kemarin hasil riset mereka yang berjudul mengungkap fakta di balik isu perceraian Gusti Randa dan Nia Paramita dipublikasikan. Menurut analisis mereka, kasus tersebut telah mengalami pergeseran dari yang awalnya isu wilayah rumah tangga beralih ke politik. Kita pengen memperlihatkan bahwa inilah ranah privat yang public figure ini kemudian diinjak-injak orang, dipolitisir menjadi kasus politik gitu. Dalam penelitian ilmiah tersebut, Rieke dan kawan-kawannya mengambil sampel data yang diambil dari sekitar 12 media massa infotainment cetak, elektronik, hingga yang online di internet. Pada intinya, kajian tersebut menilai bahwa ada pihak-pihak yang diduga sengaja menunggangi pemberitaan kasus perceraian Gusti dan Nia untuk kepentingan politis. Meski motivasi Rieke hanya sekedar membuka wawasan kritis pemirsa atas sebuah pemberitaan, bisa jadi ada lawan politik yang merasa dituding. Maklumlah, Rieke melakukan riset tersebut dalam naungan salah satu organisasi politik. Sebenarnya bukan masalah ini bumerang atau tidak, tapi dari awal saya kan juga punya manajemen politik sendiri gitu ya. Isu mana yang harus saya angkat, mana yang tidak, itu sudah diperhitungkan dengan segala resikonya. Artinya saya juga tidak asal ikut demo misalnya atau mengeluarkan statement. Sudah ada riset-riset dan sudah menyediakan pasukan yang juga menjaga saya. Iyalah.
Rike siap menanggung semua konsekuensinya termasuk penolakannya atas RUU APP. Namun tak dapat dipungkiri, Rike merasa terancam atas teror yang dialamatkan padanya oleh salah satu ormas kedaerahan. Untuk menyikapi pro dan kontra RUU APP, kemarin para ulama dan kiai mengadakan pertemuan. Mereka berencana menemui Ketua DPR RI Agung Laksono pada hari Jumat minggu depan. Dalam kesempatan ini juga, pembina Pusat Forum Betawi Rempuk turut menanggapi aksi sweeping yang dilakukan oleh para anggotanya terhadap Inul, Ratna Sarumpait, dan Rieke Diah Pitaloka. Pro dan kontra yang saya maksud tadi adalah kenapa kok mendesak bahwa Inul kemudian Ratna dan Oneng itu kenapa kok didesak untuk, saya yakin itu hanya letupan hati aja yang memang paradoksal begitu ya. Saya merasa tidak bermasalah dengan orang tertentu atau sekelompok orang. Jujur aja kalau dianggap membuat masalah, saya sedang membuat masalah. Bukan membuat masalah sebenarnya, ingin mengklirkan masalah yang dibuat oleh pansus penyusun RUU APP gitu. Untuk melakukan riset tersebut, Rike sudah meminta izin kepada Gusti dan Nia, bahkan keduanya sangat antusias dengan riset tersebut. Pasca perceraian, nampaknya Gusti dan Nia mulai menjalani kehidupan mereka secara normal. Meski sudah tak ada lagi ikatan perkawinan, hingga kini mereka masih tinggal serumah. Kondisi itu menjadi bagian dari komitmen mereka agar anak-anak mereka tidak langsung merasakan dampak perceraian. Loh iya kan, anak-anak kan juga harus butuh mamanya kan, butuh mama butuh papanya kan. Gitu. Prinsipnya adalah bagaimana menyelamatkan anak-anak, karena anak-anak itu pasti menjadi korban, jangan lagi menjadi korban seterusnya. Seperti itu. Perkembangannya baik, sangat baik, bahkan lebih baik. Artinya komunikasi berjalan sangat bagus dengan Mita juga sudah bisa banyak berbicara. Ya kenapa kemarin kamu gini sih gitu. Dengan intensitas pertemuan yang masih terjaga sampai saat ini, adakah keinginan Gusti untuk kembali rujuk? Wah kemungkinan tuh banyak 1000 kemungkinan. Kemungkinan saya akan merit juga ada, kemungkinan Nia Paramita akan kawin duluan, kemungkinan Udut tidak bisa rujuk, kemungkinan rujuk, ya kan macam-macam. Gusti nampaknya masih harus menghadapi sisa-sisa persoalan masa lalunya. Laporan tim kuasa hukum Sutrisno Bahir atas Gusti yang diduga telah melakukan pencemaran nama baik masih disidik oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Meski penyidikan terus berjalan, Gusti enggan menempuh jalur damai atas pengaduan tersebut. Musyawarah untuk apa? Tidak mungkin akan saya lakukan. Ya, berpikir pun tidak, apalagi saya melakukan. Saya pikir hukuman itu bisa datang dari mana aja. Alam bisa menghukum. Sang pencipta bisa menghukum, masyarakat bisa menghukum, hukum bisa menghukum. Pemirsa, apa sih sebenarnya yang kurang dari diri Happy Salma? Wajah cantik dan postur tubuh aduhai sudah dimilikinya. Karir sebagai artis perlahan-lahan mulai menanjak. Mungkin yang kurang adalah calon pendamping hidup. Tapi kabarnya nih, Happy Salma sudah menemukan seorang pria yang akan menjadi pendampingnya. Laki-laki tersebut seorang pengusaha loh, dan gosipnya sih akan segera mempersunting Happy. Siapa sih laki-laki tersebut? Kita lihat yuk berita selengkapnya. Kombinasi yang pas untuk menjadi seorang artis rasanya lengkap dimiliki Happy Salma. Paras wajahnya cantik dan enak dilihat. Postur tubuhnya pun aduhai. Ditambah lagi Happy memiliki talenta sebagai entertainer sejati. Kalau dilihat dari semua kategori tersebut, maka tak perlu heran bila wanita yang masih berstatus lajang ini digandrungi oleh banyak lelaki. Bagi Anda, para lelaki yang terpesona dengan sosok Happy Salma, siap-siaplah patah hati. Karena kabarnya hati Happy sudah berlabuh pada pengusaha bernama Ari Batubara, seorang keponakan mantan Menteri Tenaga Kerja masa Orde Baru. Kisah kasih mereka kabarnya sangatlah serius, hingga akan berlanjut ke jenjang pernikahan. Nggak ada pernikahan. Dalam waktu dekat ini kakak saya belum nikah, jadi dia dulu mungkin. Jadi sebelum saya, jadi nggak ada. Itu gosip. Saya lagi nggak deket sama siapa-siapa, lagi nggak punya pacar, lagi pengen sendiri. Mungkin mau cariin pacar buat saya boleh.
Kabar bahwa Happy akan segera dipersunting Ari bukan hanya rekaan semata. Awak Gospot mendengar kabar kalau Happy memang sudah memesan busana pengantin pada perancang kebaya Ami Atmanto. Dia itu memang bikin baju untuk fashion show dan bukan cuma aku artis yang dibikinin baju sama dia.